Iya, silakan Teh, mulai. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semua yang baru Waalaikumsalam. saja bergabung. Nah, sebelum acara kajian ini dibuka, marilah bersama-sama kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah senang sekali sore ini saya bisa bertegur sapa dengan teman-teman semua di forum kajian Islam Bandung kali ini. Semoga teman-teman semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau Ramadan ini, sudah di depan mata gitu. Kita akan memasuki bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan di mana kita diharuskan untuk menahan hawa nafsu. Saya juga sempat baca beberapa artikel nih, kalau ternyata puasa itu tidak hanya menahan hawa nafsu gitu, tidak hanya menahan lapar dan haus, namun ternyata puasa itu berpengaruh terhadap psikologi seseorang. Nah, seperti berpengaruh terhadap perilaku, emosi, dan performansi. Puasa juga ternyata dapat menjadi sarana untuk melatih kesabaran, lalu juga mengendalikan emosi negatif dan melatih rasa empati gitu. Tapi terkadang pelaksanaannya nggak semudah itu ya teman-teman ya. Apalagi nih kalau bicara tentang emosi gitu. Emosi seseorang tuh terkadang nggak beraturan gitu. Kadang naik, kadang juga turun. Apalagi di bulan puasa, di mana kita tetap beraktivitas, namun kita harus juga menahan haus dan lapar gitu. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita untuk mengendalikan emosi saat berpuasa? Nah, di sore ini kita akan bersama-sama menemukan jawabannya dengan mendengarkan kajian yang akan membahas tentang seni mengelola emosi agar meraih Ramadan terbaik yang akan diulas oleh pembicara kita kali ini yang merupakan seorang trainer profesional, yaitu ada Kang Andra Hanindyo. Nah, Hmm, mangga Kang Andra untuk pemaparannya dan presentasinya. iya, ini udah dioper ke saya nih ya Teh Dina? Ya, Oke, ya. Alhamdulillah, innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa berkumpul bersama, walaupun formatnya adalah online ya. Ini perlu kita syukuri, karena tentunya sama-sama kita ketahui bahwasanya besok insya Allah nih, kita masih nunggu ya, masih menunggu pengumuman, di mana ada beberapa yang sudah menyebutkan besok insya Allah sudah melakukan puasa gitu ya. Nah, mmm, perkenalkan nama saya Andra Dio. Tadi Teh Dina sudah menyebutkan sehari-hari saya sebenarnya adalah seorang profesional trainer, mmm, jadi bukan ustadz sebenarnya gitu ya, ustadz gitu ya, nggak apa-apa, sharing aja keilmuannya. Jadi bismillah gitu ya, semoga kita semua sahabat-sahabat yang Allah rahmati gitu, dapat insight-insight positif dari saya berusaha sharing hari ini, dan juga mengenai masalah emosi tadi, agar bisa maksimal dalam Ramadan. Kurang lebih seperti itu. Sedikit untuk pembuka, ya mungkin sekalian langsung saya share screen-nya. Oke, sebentar ya. Nah ini ya, coba punten ngecek aja nih Teh Dina udah muncul layarnya? udah Kang. Udah ya, oke. Nah, Iya, jadi udah. sedikit untuk membuka, ketika di korporasi saya temukan cukup banyak ya, cukup banyak bukan berarti semua ya, cukup banyak orang kinerjanya merosot bukan karena masalah dia tidak tahu caranya, bukan karena masalah dia tidak dalam tanda kutip gitu, kurang gede gajinya atau bonus-bonus lainnya, tapi ternyata ketidakmaksimalan performanya itu karena ketidakmaksimalan beliau mengelola emosi. Gitu. Jadi pada awalnya sebenarnya saya bukan seorang life coach, saya adalah seorang performance coach. Namun entah mengapa ketika mengerjakan proyek-proyek performa, kok pemunduran performa seseorang ini ternyata karena faktor emosi. Entah itu dia ada masalah di rumah yang menyebabkan dia menjadi emosi, entah itu dia ada masalah dengan timnya yang akhirnya menyebabkan emosi. Walhasil kinerjanya jadi menurun nih gitu ya lama kelamaan
saya dapat pekerjaan, jadinya malah ngurusin hal-hal terkait masalah emosi gitu. Nah, begitu juga ketika kita bicara sudah bulan Ramadan, kita akan berpuasa, tentunya kita nggak ingin nih, kesempatan dapat pahala yang cukup banyak, tidak produktif, tidak maksimal karena, ada kesulitan kita dalam mengelola emosi. Insya Allah jadi tujuannya hari ini, kita sama-sama sharing, dalam waktu 1 jam mendatang, ini untuk sharing-nya ya, nanti kita tanya jawab, bagaimana sih sebenarnya seninya gitu ya, seninya mengelola emosi, kurang lebih seperti itu. Hmm, sebentar ya, slide-nya tidak bergerak. Oh, udah. Nah, ini untuk profil saya nggak lama-lama, jadi, pengalaman saya adalah 10 tahun berpengalaman di dunia training gitu ya, di beberapa instansi. Ini untuk pengalaman saya sebagai trainer udah pernah ngisi training di mana saja, jadi ini adalah portofolionya. Saya langsung saja ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari konsep emosi dulu. Ya, jadi kita samain dulu, sebenarnya emosi itu apa gitu kan. Kadang ada orang yang bilang emosi itu marah, orang taunya, "Jangan emosian dong," maksudnya adalah jangan marah gitu. Ada juga yang bilang jangan kalau lagi ketimpa masalah jangan emosi, ternyata maksudnya sedih. Sebenarnya emosi itu apa? Kita perlu nyamain dulu hal tersebut. Nah, kita lihat dulu yang terjadi nih ya. Bahwasanya saya mau membuka ini dulu, penelitian Smiling Report tahunnya sih 2009 ya, 10 tahun yang lalu. Bahwasanya ternyata Indonesia dinyatakan sebagai negara yang paling murah senyum di dunia, Masya Allah nih. 98% skornya, cukup tinggi ya. Jadi AB Better Business ini melakukan penelitian di Indonesia tahun 2009 memang, tahun 2009 itu sekitar 11 tahun yang lalu. Dinyatakan negara paling murah senyum. Artinya orang-orang Indonesia, sering sering dan mudah untuk tersenyum. Nah, sekarang kita lihat, tapi nih, itu kan 10 tahun yang lalu ya. Nah, ini maaf nih, mungkin kalau ada teman-teman yang namanya Adi, mungkin bukan Adi yang ini gitu ya. Mungkin bukan Adi yang dimaksud berita. Apa? Ya, jadi ini 2 tahun yang lalu mungkin ya. Coba kita lihat tahun, oh ya 2019, maaf 1 tahun yang lalu gitu, itu kejadian sempat viral. Ada orang ngancurin motor saat ditilang gitu. Padahal katanya sih motor pacarnya, saya juga kurang paham tuh bener nggak motor pacarnya. Ditilang nggak terima motornya dihancurin. Itu menarik banget ya, nyabutin bodi motornya luar biasa. Itu kan nggak apa namanya, nggak ringan gitu ya, mesti pakai pakai ada kunci L segala, tapi dia bisa nyabut-nyabutin part dari motor tersebut sampai, cukup banyak gitu dicabut sama dia ini, astagfirullahaladzim. Nah, padahal 10 tahun yang lalu, kalau balik ke slide yang tadi, kita adalah negara yang paling murah senyum. Nah, ini cuma selisih 10 tahun, senyumnya kemana? Pertanyaannya kan kayak gitu ya. Kita lihat lagi, case-case yang baru-baru ini, pada saat pandemi ya. Nah, nggak terima diingatkan pakai masker, pria, mengaku anggota ajak duel ketua komplek gitu. Jadi mungkin ya, saya juga nggak hadir gitu loh. Kalau masih tabayun lebih jelas lagi, diingetin nggak pakai masker, kalau kita baca beritanya sih karena dia mau masuk ke dalam sama temennya, terus dicegat, diingetin gitu loh, "Pakai masker dong." Nah, ini nggak terima diingatkan pakai masker, ngajak duel ketua komplek. Ini ketika kalau nggak salah ketika sudah 3 kali atau 4 kali diingatkan, dianya malah ngajak duel si ketua kompleknya. Padahal kan hanya diingatkan pakai masker, dan ini juga bukan cuma untuk kebaikan orang lain, tapi juga untuk kebaikan dirinya. Gitu, ini sangat menarik. Gak cuman kejadian ini, yang serupa cukup banyak ya. Ini saya cuma ngambil beberapa aja. Nih, satpam tampar perawat, astagfirullahaladzim gitu ya. Karena tak terima diingatkan pakai masker. Jadi akhirnya pelaku ditangkap. Nah, kejadian-kejadian ini kan amat disayangkan. Apalagi saat kondisi pandemi, keluarga kan ngebutuhin kita banget gitu ya. Sangat banyak keterbatasan dan kita dibutuhkan ada di rumah, harus ada di proses pengadilan atau mungkin nanti astagfirullahaladzim sampai masuk penjara gitu kan, sayang sekali. Padahal kehadiran kita sangat dinanti di rumah. Nah, ini gara-gara apa? Sebenarnya gara-gara
diingatkan pakai masker. Ini kan menarik, kejadiannya sebenarnya cuma diingetin pakai masker, tapi kok sampai sebegitunya. Nah ini yang saya maksudkan untuk bisa mengelola emosi. Ternyata karena emosinya tidak terkelola, perilaku yang muncul jadinya tidak baik gitu ya. Seperti ini yang terjadi. Ini di CNN Indonesia ini 2018 ya, 75% orang Indonesia mengaku menderita stres. Kondisinya begitu kabarnya. Nah, berbahagialah rekan-rekan yang memiliki tetangga dan keluarga. Sebenarnya sebagian besar partisipan mengaku mereka bisa mengendalikan stres dengan mencurahkan keluhan pada teman atau keluarganya. Gitu, ini karena itu sangat penting ya, kita adanya kajian after work dari teman-teman kajian Islam Bandung ini bagus sekali karena kita jadi ada forum gitu, jadi ada teman untuk bisa saling mencurahkan, bisa saling tanya jawab, ada kajian ilmu ya seperti yang kita sama-sama ketahui, kita nggak bisa melewati musibah kecuali dengan ilmu. Nah ini dengan adanya ini stres lebih bisa terkendalikan. So kita langsung aja lah, gimana sih sebenarnya dan apa emosi itu ya? Nah ini sedikit aja ya, sedikit aja. Jadi emosi itu bukan cuman marah, bukan cuman nggak sabaran. Tapi juga ada, itu kerelaan, eagerness, humor, joy, pleasure gitu ya, curiosity, happiness, jadi ini macam-macam emosi. So, emosi itu nggak cuman marah, sebenarnya saya pengen bilang itu, tapi juga ada emosi-emosi yang positif. Kali ini yang kita batasi ya, yang kita sharing-kan dalam mengelola emosi, emosi yang mana? Konteksnya adalah tentu emosi yang negatif, bukan emosi yang positif. Saya batasi di situ. Ini kita nggak terlalu bahas lebih panjang, kita agar tidak terjebak di pembahasan emosi positif, nanti jadi panjang. Nah, saya pakai definisi dari Wikipedia, banyak ya definisi, silahkan teman-teman browsing. Untuk mempermudah aja dari Wikipedia, emosi itu apa? Jadi ternyata reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Walaupun yang terbaru neuroscience sudah memiliki penelitian yang membuktikan ternyata emosi bukan cuma reaksi terhadap kejadian, ada hal lain sebenarnya yang membuat seseorang bisa emosi gitu, dan ada faktor lain sebenarnya walaupun dia bereaksi bisa jadi reaksinya itu netral ataupun tertahan oleh hal lain, dia tidak menjadi emosi tinggi mengenai suatu kejadian. Tapi itu tidak kita bahas. Kita bahas yang ini dulu yang masih lamanya karena saya belum cukup memahami konsep neuroscience tersebut. Jadi kita bahas yang dari Wikipedia ini, teman-teman juga tentunya punya banyak definisi tentang emosi. Untuk bikin kesepakatan aja bahwasanya kita menggunakan dari Wikipedia. Emosi yang kita bahas adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Nah, itu kalau kita lihat di kalimat berikutnya, emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Jadi ini seringkali dibilang emosi dasar gitu ya, emosi basic, senang, marah, takut. Seringkali disebut gitu ya, seringkali disebut gitu. Apakah tepat disebut gitu? Nah, itu para psikolog yang mampu menjawabnya. Saya bukan psikolog nih, jadi tapi punya banyak teman psikolog. Nah, kita bahas reaksi terhadap seseorang ataupun kejadian. Ini menandakan, jadi emosi ini munculnya dari mana gitu? Munculnya ketika ada seseorang atau ketika ada kejadian. Jadi ketika ada kejadian A, muncullah sebuah emosi. Nah, di mana sebenarnya si emosi ini muncul karena apa? Itu udah saya garis bawahin, reaksinya. Jadi bukan kejadian tersebut yang menyebabkan kita emosi. Sekali lagi ini bukan yang baru pakai definisi dari neuroscience ya. Saya tidak kompeten untuk menjelaskan itu, saya pakainya ini dulu saja. Jadi kita emosi bukan sama kejadiannya sebenarnya, bukan sama orangnya, tapi atas reaksi kita terhadap orang ataupun kejadian itu. Gitu. Jadi seringkali kan ada statement, "Dia nih bikin saya emosian." Nah, sebenarnya bukan dianya, tapi reaksinya. Kalau teman-teman pernah tahu mungkin kelasnya Kang Hari Firmansyah, high respon gitu ya, responnya yang akan mempengaruhi, jadi memunculkan emosi. Atau tadi pagi nih, gara-gara tadi pagi saya bete misalkan kayak gitu ya. Sebenarnya bukan masalah tadi paginya, tapi bagaimana kita menyikapi atau bagaimana kita bereaksi terhadap kejadian tadi pagi tersebut. So di awal saya kotakkan terlebih dahulu,
pada dasarnya sebenarnya bukan orang atau bukan kejadian yang menyebabkan kita emosi, tapi reaksi. Nah, ini juga tentunya atas izin Allah ya. Nggak mungkin kita bisa memiliki emosi kalau Allah tidak izinkan dan tidak memberikan, gitu. Jadi, kembali ke di sini, kalau ada statement gara-gara dia saya jadi emosian, nah itu kita perlu cek, apa reaksi atau pemikiran yang ada di dalam kepala kita tentang dia sehingga kita menjadi emosi. Jadi bisa jadi orang yang sama gitu ya, misalkan taruhlah namanya Acece gitu ya, bukan nama sebenarnya Fulan lah, taruhlah Fulan. Nah ternyata, ada orang yang kesel sama Fulan gara-gara kejadian tadi pagi, ada yang malah biasa aja dan malah bangga sama Fulan. Jadi maksudnya di sini adalah kejadiannya satu, orangnya satu, tapi reaksinya beda, emosi yang muncul jadinya beda. Nah ini, yang perlu kita sadari sama-sama, apa namanya tadi, sahabat kajian Islam Bandung. Kasihan di Jalan Bandung ya, bahwasanya bukan orangnya, bukan kejadiannya, tapi reaksinya. Lalu yang kita kontrol apa jadinya? Ya reaksinya gitu kan. Reaksinya. Sederhananya kayak gitu. Walaupun sederhana tapi ternyata dalam lapangan sulit. Ya insya Allah sebenarnya atas izin Allah kita bisa melakukan itu. Saya lanjut aja. Caranya gimana? Saya hadirkan 3 dulu insya Allah waktunya cukup ya. Yang pertama untuk bisa mengendalikan reaksi adalah memilih sudut pandang. Jadi ini juga terinspirasi ketika ada kisah gitu ya, ada yang datang pada Rasulullah, minta izin untuk boleh berzina gitu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi minta izin untuk boleh berzina, lalu apa yang Rasulullah lakukan, beliau silahkan nanti cari redaksi hadisnya yang lebih lengkap ya. Beliau, bertanya balik, "Nah, kalau misalkan, apa namanya, keluargamu yang berzina kamu rela nggak?" Katanya gitu, atau misalkan adikmu kamu rela nggak? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini artinya, dan akhirnya dia sadar dan tidak ingin berzina. Jadi di sini artinya adalah ketika sudut pandangnya berubah, muncul sebuah pemahaman yang baru, dan Rasulullah sudah mencontohkan Rasulullah SAW gitu ya, untuk memunculkan kesadaran orang perlu diputar sudut pandangnya. Nah, jadi diputar sudut pandangnya muncul reaksi yang baru terhadap suatu kejadian. Nah ini, jadi, rumus yang pertama adalah memilih sudut pandang. Ini contoh aja, ini contoh udah sering ya teman-teman di WhatsApp juga udah sering dapat. Ini baloknya 4 atau 3 kan gitu ya. Ayo coba hitung dulu kalau kelihatan di layarnya, kalau nggak terlalu kecil ya. Ini 4 atau 3. 4. Sekalian ngetes deh, coba chatnya teman-teman yang lain boleh ngechat ini 4 atau 3. Oke. Jadi ada nggak yang ngechat nih? Belum ya? Belum, Kang. Belum ya, wes nggak apa-apa lah. 4. 4 katanya, Kang. Oke, 4 ya. Bisa Bisa 4, 4, bisa bisa 3. 3. WKWK gitu ya. Dari sudut Oh, pandang sudut kiri pandang. 4, dari kanan 3, ya Masya Allah ya. 4, wah ini udah sering ikut seminar nih kalau bisa jawab sudut kiri 4, sudut kiri 3. Oke, nah intinya adalah ternyata satu kejadian sudut pandangnya beda, reaksinya berbeda. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan emosi, kita jadi emosi negatif yang muncul karena sebenarnya cuma salah milih sudut pandangnya. Hmm. Jadi istighfar aja dulu, ya pindah sudut pandang. Gitu, nanti saya lebih applicable lagi deh, nanti lebih applicable lagi caranya gimana. Nah, jadi di sini manusia mempunyai kemampuan sebenarnya untuk memilih sudut pandang yang ia gunakan. Ini dulu nih yang perlu kita garis bawahi sama-sama. Seringkali kita nggak nyadar, kita ngerasanya saya tidak bisa merubah sudut pandang saya, padahal bisa banget. Gitu ya. Mungkin ada bisikan wiswas gitu ya, ada bisikan, udah kamu harus mereaksikan seperti ini. Cuman tetap aja kalau kita baca bismillah, ta'awuz gitu, coba usir wiswas itu tadi, bisikan-bisikan yang negatif, kita gunakan sudut pandang yang benar. Sebenarnya punya kemampuan, tinggal kita pakai atau enggak. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya nggak bisa mengendalikan emosi saya. Nah ini dulu kredonya cara berpikirnya bisa, insya Allah bisa dengan pertolongan Allah gitu ya. Kalau Anda sendiri ya mungkin sulit. Kita mengandalkan kekuatan diri sendiri ya susah, sangat terbatas. Kekuatan Allah tidak terbatas.
minta tolong sama Allah agar kita bisa memilih sudut pandang yang kita gunakan. Jadi kesalahannya kalau di sedikit gitu ya, psikologi-psikologi positif adalah kekuatannya kekuatan diri sendiri, di mana itu sangat terbatas. Nah, jadinya suka stres. Saya udah tahu rumusnya, harus milih sudut pandang, tapi kekuatan yang digunakan adalah kekuatan diri sendiri. Kita mestinya pakai kekuatannya Allah yang maha besar, maha kuat gitu loh, yang bisa membantu kita untuk memilih sudut pandang yang pas. Jadi, konsepnya dulu. Ini Afwan ya, teman-teman udah sering lihat lah mungkin. Bacanya kan nggak enak nih gitu ya. Kenapa bacanya kayak gini ya? Sebenarnya karena sudut pandangnya aja. Kalau kita mau melihat lebih luas, kita bukan membaca yang tadi, yang kita temukan adalah pantai Losari. Nah, pertanyaannya adalah kita melihat sesuatu sempit atau luas, itu saja. Jadi seringkali sebenarnya ya, ketika masalah saya juga mengamati ke dalam diri saya sendiri, kalau lagi bermasalah dengan emosi, itu saya lagi pakai kacamata sempit banget. Jadi yang kelihatan yang tadi, bukan yang ini. Saya istighfar dulu, mundur sejenak gitu, tahan, sabar aja sebenarnya. Ini kalau teman-teman psikologi bilangnya reaksi yang wajar gitu ya. Karena ada otak kita yang mekanisme fight and flight gitu ya. Ketika ada sesuatu, dia itu memicu jantung kita dengan cepat sehingga kita bereaksi dengan cepat gitu loh. Itu sebenarnya untuk ngejaga keamanan kita. Iya, kalau kita lagi dikejar anjing misalkan, nggak tiba-tiba dipacu dengan fight, kan repot, kita larinya masih nyantai. Nah, kenapa pas dikejar anjing tiba-tiba larinya kenceng? Karena mekanisme tadi. Jadi diri kita nggak, otak memerintahkan jantung memompa darah lebih kenceng, gitu ya. Nah, ketika darahnya lebih kenceng, mmm, reaksi emosinya jadi lebih besar juga. Oke. Nah, ini perlu kita sadari tadi, intinya adalah bagaimana cara melihat sudut pandang. Ini teknis lebih detailnya, tadi konsepnya ya, teorinya ya, ini teknis lebih detailnya. Nah, karena itu kita gunakan sudut pandang ketika ada emosi negatif ya, pakai sudut pandang 3 ini. Saya, dia, dan dia gitu ya. Ini bedakan dia dan dianya gitu, oke. Jadi saya, dia, dan dia yang di atas Allah Subhanahu wa taala gitu maksud saya. Sederhana kok teorinya. Jadi ketika ada masalah mungkin saya ngerasanya ada masalah gitu ya, kenapa saya jadi marah, biasanya karena saya masih pakai sudut pandang saya. Dan saya matiin video dulu ya, oke. Nah, jadi kita masih rubah jadi sudut pandang dia, si orang tersebut. Contoh langsung lah. Pas lagi masa pandemi nih gitu, ada orang, keluar gitu mesti tetap kerja, cari uang atau mungkin, eee, ber apa, ada di luar gitu ya. Nah, kitanya marah, emosi, "Ini kenapa sih kok nggak taat aturan?" Gitu. Nah, itu karena kita mungkin cuma pakai sudut pandang saya, ini terlepas banyak variabel gitu ya. Kita jadinya emosi. Hanya ternyata pas, pas nanya gitu loh, ngobrol sama dia, kita tanya, "Emang kenapa sih lu masih keluar?" Dianya bilang nih, "Bukannya apa-apa Bro," gitu ya. "Ya kalau gua nggak keluar, gua nggak dapet uang," misalkan. Saya pakai gua dulu nih di sini, ceritanya percakapan gitu ya. "Kalau saya nggak keluar, gimana anak saya makan?" Gitu. "Kalau saya nggak keluar, gimana keluarga saya bisa makan?" Jadi ternyata itu sudut pandangnya dia seperti itu. Ini akan beda rasanya gitu ketika kita nggak tahu, kita kita mungkin kan kita ada dua tipikal orang ya, ada yang memang di rumah WFH, dari rumah aja tetap dapat gaji, ada yang memang tetap harus berangkat ke kantor buat dapat gaji, ini kan ada 2 tipikal. Mungkin kita tipikal yang di rumah aja, tetap dapat gaji gitu loh. Nah, mungkin orang tersebut ada tipikal yang masih datang, ada piket, buat tetap dapat gaji. Nah, ini kan beda. Mungkin kita hanya pakai sudut pandang kita jadinya nggak tahu kenapa dia keluar, gitu, ini jadinya emosi, gitu. Jadinya kesel sama orang tersebut. Pas cross check kita jadi malu sendiri gitu ya. Nah ini, pentingnya selalu, meng-cross check sudut pandang orang lain. Karena kita tentunya punya pendapat pasti bisa berbeda-beda. Nah ketika kita men-shifting, istilahnya shifting gitu ya, bukan bukan memandang dari sudut pandang saya, jadi sudut pandang dia, oh saya mulai memahami. Atau ketika saya dengan anak gitu ya,
lagi ngerjain, tugas, ngetik apa, deadline udah diminta, segera dan lain segala macam, anak ngajak ngobrol terus gitu kan. Kayaknya kesel kalau cuma sudut pandang saya gitu, kalau cuman egois dari sudut pandang saya, "Ini anak gimana sih nggak ngerti bapaknya?" Gitu. Ini menarik ya, anak kecil beda berapa tahun ya, 20 tahun, 30 tahun disuruh memahami orang tuanya yang lebih tua 20 tahun, gitu. Jadi, itu kapan-kapan lah kita bahas, panjang jadinya. Mmm, ketika saya cuma pakai sudut pandang saya nggak paham dengan, oh ternyata, eee, saya mikirnya kalau cuma pada sudut sudut pandang saya gitu ya, mikirnya adalah anak saya nih nggak ngerti saya. Tapi kalau saya pakai sudut pandang dia, oh iya ya, saya coba ngerasain dia kesepian gitu loh, ayahnya dari tadi di laptop mulu, bikin Zoom meeting terus gitu ya, sama Zoom aja ngobrol, tapi anaknya yang sebelah nggak diajak ngomong gitu. Nah, saya jadi mulai paham, oh ternyata kayak gitu. Jadinya emosinya beda tuh, sensasinya beda, reaksi kita jadi berbeda. Oke, so cek nih, selalu senantiasa cek sudut pandang orang lain tuh gimana. Kalau kita ngecek, insya Allah kita punya pemahaman lebih luas, nggak sempit yang tadi gitu ya. Kita akan menjadi lebih luas. Lalu sudut pandang yang terakhir dia gitu, yaitu ya sudut pandangnya Allah. Kira-kira Allah menjadikan suatu kejadian terjadi itu kan udah pasti yang terbaik buat kita. Hikmahnya apa sih sebenarnya gitu? Kita selalu bertanya, Allah pengen nitip apa sebenarnya? Pengen ngebuat kita apa dengan kejadian ini? Nah, kalau kita tahu gitu, sudut pandang ini, kita akan jadi kuat sebenarnya. Insya Allah kita akan bisa melewati itu dengan lebih mudah karena kita yakin apa yang terjadi ya bahwasanya sudah suratan dan ini pasti yang terbaik buat kita. Ya memang terkadang butuh waktu untuk ngejawab itu gitu. Kita baru paham mungkin seminggu kemudian, oh iya kalau nggak gara-gara kejadian kemarin tuh mungkin saya nggak bakal kayak gini. Kita baru sadar seminggu kemudian. Nah, kalau udah keburu emosi marah dan langsung apa, letupkan kan kita jadinya malu gitu. Kita jadinya malu padahal itu kita punya, hikmah dari situ. Karena itu yuk sama-sama kita kelola emosi. Cara, tekniknya gini, jadi sudut pandang saya gimana gitu, saya coba ayo kita berpikir ke sudut pandangnya dia, orang tersebut gitu ya, yang kita sedang jadi emosi dengan dia, dan sudut pandangnya ke Allah. Kalau masih belum selesai juga, kira-kira Allah kenapa gitu. Taruhlah ada orang super pemarah sekaligus gitu ya, ditaruh di sebelah kita. Nah pasti Allah punya maksud tuh, kenapa naruh orang super pemarah di sebelah kita. Nah, mungkin kita nggak langsung tahu jawabannya apa, tapi percayalah bahwasanya apa yang memang sudah ditakdirkan itu insya Allah akan menjadi yang terbaik buat kita. Nah ini emosi langsung bisa reda insya Allah gitu ya, tentunya atas izin Allah. Jadi rumusnya sederhana ya, saya, dia, dan dia. Iya, benar. Oke, mhm. Dia dan dianya bukan dia dan dia kecil lagi ya, jadi bucin gitu ya, dia dan dia. Jadi kita ayo ke Allah gitu loh, dia dan dia melulu gitu loh. Bukan, ya dianya di sini adalah ya Allah. Insya Allah akan kita menemukan reaksi yang berbeda nantinya. Nah, ketika menggunakan, mmm, sudut pandang dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada matematika Allah yang terjadi gitu ya. Ini bahasa saya aja matematikanya Allah ya. Tidak jadinya sesuatu adalah jadinya sesuatu hal yang lain. Nah, ini kita nggak pernah tahu gitu ya, bahwasanya contoh, oke, kayak kemarin saya nggak jadi harusnya ngisi training di Depok gitu. Nah, itu kan tidak jadinya sesuatu. Tapi sebenarnya tidak jadinya sesuatu itu adalah jadinya sesuatu hal yang lain. Ternyata saya malah jadi mengerjakan proyek yang lain gitu misalkan. Saya nggak jadi berangkat kemana jadinya kemana gitu. Iya, gampang ya ternyata contoh misalnya saya nggak jadi berangkat ke Solo, tapi ternyata akhirnya dibelokkan sama lu ke Depok. Tadi Depok ya? Depok gitulah, saya nggak jadi berangkat ke Depok ternyata jadinya malah ke Solo. Nah, kita perlu pahami intinya adalah nggak jadinya sesuatu itu pasti akan di sisi lain matematikanya itu pasti ya terjadinya sesuatu hal yang lain. Nah, sehingga ketika kita sakit, mungkin ya hati kita sedang emosi kita sedang tidak baik karena kita udah ngerencanain sesuatu, tiba-tiba nggak jadi. Nah, perlu dipahami
bahwasanya Allah punya maksud positif yang lain, itu akan ada jadinya hal yang lain. Sehingga emosinya yang keluar, reaksinya jadi berbeda. Oke, nanti ini saya bahas lebih detail sebenarnya di poin yang kedua. Sederhana dulu aja matematika Allah. Jadi ketika kita emosi karena, oh tadinya saya ditaruh satu kelompok dengan Pak Y, dia lebih sabar, ternyata jadinya malah Pak X gitu kan, yang kondisinya pemarah. Nah, ketemunya kita dengan Pak X itu gitu akan menyebabkan terjadi sesuatu nanti. Contoh misalkan, kita bisa, oh kita jadi mengerti ternyata orang pemarah tuh gara-gara ini, kita jadi belajar, kita bisa mengatasi, malah kita jadi dipercaya sama Pak X, dinaikin jabatannya. Mungkin kalau nggak ketemu dengan Pak X, ketemunya Pak Y malah nggak jadi dinaikin gitu kan. So sederhana aja, tidak jadinya sesuatu adalah jadinya suatu hal yang lain. Lanjut ya. Nah ini, secara lebih advance-nya, macam-macam sudut pandang, internal, eksternal. Jadi kita bisa memandang dari diri kita sendiri atau juga dari sisi orang lain. Ini, dari meta program kalau teman-teman yang pernah belajar NLP gitu ya. Ya kita ambil positifnya sajalah, di luar, banyak hal-hal yang konon bisa menyebabkan hal-hal yang negatif. Nah ini kita ambil hikmahnya saja, oke. Ada juga sudut pandang tambah dan juga sudut pandang kurang gitu. Kalau kita lagi kurang, ingat aja nanti akan ada sudut pandang yang lain itu tambah. Prosedural opsional, ada juga dilakukan dan dipelajari. Jadi ketika menghadapi sesuatu ini adalah berbagai macam sudut pandang yang bisa kita kita rubah-rubah gitu dalam menghadapi sesuatu. Contoh, saya pakai contoh yang dipelajari dilakukan. Kok saya nggak bisa-bisa ya? Padahal saya udah belajar terus gitu, udah baca ini, baca itu, ikutin tutorial ini, tutorial itu, nggak bisa-bisa, jadinya emosi gitu. Yuk kita coba pindah dulu sudut pandangnya, mungkin kita terlalu banyak dipelajari, kita pindah ke seberangnya, apa? Yaitu dilakukan. Oh iya, saya belum nyobain satu pun loh tipsnya yang didapat dari internet, misalkan gitu, atau yang didapat dari kelas-kelas, dari kajian-kajian. Nah, ketika kita pindah ini sudut pandang akan muncul sensasi emosi yang berbeda gitu. Karena itu ketika lagi emosi ini, teman-teman boleh screen capture, ini contoh sudut-sudut pandang yang sudah dirumuskan oleh beberapa pihak, supaya kita mudah punya sudut pandang yang lebih luas. Tadi dipelajari, dilakukan, atau dilakukan, "Saya udah melakukan terus tapi kok nggak berhasil-berhasil." Nah, kita pindah sudut pandang kepada sudut pandang dipelajari, apa yang belum saya pelajari. Atau contoh yang lain di prosedural opsional. Saya udah melakukan sesuai prosedur kok. Satunya gini, duanya gini, tiganya gini, sampai 10 saya lakukan. Nah, udah coba belum dari sisi opsional? Maksudnya kita coba kreatif dalam melakukan hal tersebut, tidak terlalu prosedural. Ini tentunya akan jadi berbeda sensasi emosinya. Gitu. Tadinya frustasi karena terlalu prosedural, ya sebenarnya sederhana, tinggal rubah yuk ke sudut pandang lain, itu sudut pandang opsional. Gitu juga tambah kurang gitu. Saya udah nambah terus, sehari saya harus baca buku jadi sekian banyak, saya harus ini sekian banyak dan lain segala macam. Tapi kenapa, nggak berhasil-berhasil? Nah, coba pikirkan, ada nggak yang Anda kurangi gitu aktivitasnya? Ya kalau kita nambah terus kan 24 jam ya cuma 24 jam. Kalau kita nambah contoh misalkan, saya pengen bisa, baca Quran jadi ditambah yang tadinya 1 jam jadi 2 jam sehari gitu. Tapi nggak ada yang Anda kurangi, main game-nya masih 1 jam, nonton drama Koreanya gitu masih 2 jam, nggak ada yang dikurangi, malah jadi tidurnya kurang. Ya pas jadi stres emosinya jadi, mmm, tidak terkontrol. Karena itu kalau memang kita pakai sudut pandang tambah, ada juga kita coba, sudut pandang kurang. Nah ini contoh-contohnya. Monggo di screen capture, lihat lagi di YouTube-nya ada ya Teh ya insyaallah. Mmm, Ya, ada. sebagai guidance lah kalau kita lagi ada emosi kurang baik, teman-teman bisa pakai ini. Oke lanjut, ini coba ya kalau saya coba pola, tentunya dengan segala macam keterbatasan saya ya. Bisa jadi pola ini tidak sempurna, ini cuma ya sharing aja gitu apa yang saya temukan. Jadi pertama itu ketika terjadi emosi gimana, ketika ada serangan emosi, oh ya ini teman-teman yang mau bertanya monggo silahkan, ketik saja dulu, nanti insya Allah kami baca gitu ya. Jadi nggak mohon maaf tidak langsung dijawab, mmm,
Saya selesaikan dulu materinya, insya Allah nanti di akhir dijawab. Tapi ketemu slide, ngelihat slide, ngelihat penjelasan apa, tanyain aja. Jadi biar belum lupa gitu. Nanti kalau ditunggu di akhir keburu lupa malah nggak tertanyakan. Jadi polanya bagaimana? Kembali ke materi. Yang pertama kita astagfirullahaladzim dulu. Nah ini akan memberikan jeda di otak kita gitu ya. Dan juga darah yang tadinya kan tadi tuh reaksi manusia ketika ada sesuatu yang menyinggung dia tuh ngebuat fight mode gitu ya. Fight or flight mode gitu kan. Kabur gitu. Kabur atau lawan. Nah itu kan seringkali terjadi. Ketika itu kan darah di jantung memompa darah untuk lebih kenceng. Nah ini bawaannya emosi gitu. Kalau memang saat itu kita nggak butuh untuk melindungi diri, ya kita masih netralkan. Sebenarnya juga diri kita bisa punya mekanisme untuk menetralkan itu. Asal mau bersabar gitu. Asal mau bersabar, otak manusia Masya Allah gitu ya, canggih sekali. Kalau udah nyiptain ada mekanisme untuk menangkal hal tersebut, asal kitanya ini dulu nih, jeda dulu. Kita butuh jeda dulu. Jadi kalau emosi diladenin itu ibarat bensin dikasih api, dia malah menyala, malah makin apa ya, malah makin memakan diri kita gitu loh. Jadi ketika ada emosi malah jadi berapi-api ya, teman-teman juga mungkin pernah dapat hadisnya mengenai hal tersebut gitu kan. Ketika ada emosi marah, tahan dulu gitu, tahan dulu. Ini misalkan ini bukan saatnya kita marah, ya marah boleh-boleh saja pada saat yang tepat. Ini bukan saatnya kita marah, tahan aja dulu. Paling lama 5 menit, paling lama ya. Cuma biasanya semenit juga udah cukup lama sih. Semenit, 2 menit itu udah reda. Asal nggak dikasih api gitu ya. Ibarat luka nggak dikasih cuka lagi. Ini kan yang sering terjadi adalah ada kejadian, terus kitanya kesel, malah ditambahin bumbu-bumbu. Contoh misalkan, waduh nih dia nih ngulangin lagi nih gara-gara dia terlambat ngasih laporan, saya jadi dikejar-kejar sama bos. Misalkan kejadian itu terus kita emosi, kita tambahin lagi, ini bukan cuma sekali gitu ya. Udah 3 kali minggu ini, kita tambahin lagi apinya, bensinnya gitu loh. Nah, apinya makin gede. Tambahin lagi gitu apinya. Belum lagi punya utang belum bayar-bayar misalkan. Semua ditambah. Jadi boro-boro mekanisme alamiah meredakan emosi, dia malah makin meletup-letup. Gitu. Jadi istighfar aja dulu, astagfirullahaladzim dulu, agar otaknya kita mampu melakukan tugasnya untuk meredakan emosi tersebut. Jadi seperti itu. Nah, terus yang berikutnya yang kedua, alhamdulillah bersyukur gitu. Coba pahami hikmahnya. Ya contoh misalkan ya, kalau di itu istilah ada teknik di NLP namanya reframing. Contoh misalkan lagi jalan naik motor jedar bannya bocor gitu ya. Ya tetap gimana mau bersyukur bannya bocor jadi terlambat misalkan kayak gitu. Ya alhamdulillah bannya yang bocor, bukan kepala kita yang bocor. Nah, selalu ada kok hal-hal yang bisa kita syukuri. Kalau kita mau mencari itu, masalahnya mau nggak nyari, udah keburu kebawa emosi. Jadi tahan dulu, tenang dulu, habis bocor tenang dulu gitu. Tadi pakai pola saya dan dia di Allah gitu ya. Apa sih sebenarnya maksud Allah? Oh ya, ya alhamdulillah ini bebannya aja bukan kepala kita yang bocor. Tuh ya mau jalan pakai mobil tiba-tiba nggak bisa di starter, akinya mati gitu kan. Ya bersyukur alhamdulillah matinya di rumah gitu. Bayangin kan kalau matinya kita lagi ngisi bensin nyalain lagi nggak bisa, repot misalkan. Akan selalu ada kok momen-momen kita untuk bisa momen untuk disyukuri. Misalnya kita mau mencari. Yang terakhir tanyakan kira-kira apa hikmahnya. Nah, hikmah kan bisa dua ya, nanti di sini bisa teguran atau nikmat. Insya Allah bisa lebih kita kelola reaksi kita terhadap suatu kejadian ataupun terhadap seseorang. Kita masuk di bagian yang kedua. Pikirkan yang seharusnya. Nah, seringkali emosi itu kenapa? Gara-gara kita mikirin yang harusnya nggak kita pikirin. Kurang kerjaan tuh istilahnya ya. Kalau ada pakar psikologi itu bilang, mikir aja tuh udah capek. Tapi sayangnya manusia malah banyak memikirkan hal-hal yang tidak harus dia pikirkan. Ini saya mau mengutip dari Ibnu Qayyim, bagus sekali ya. Obat paling bermanfaat adalah bahwa kamu menyibukkan diri dengan berpikir tentang apa yang seharusnya menjadi perhatianmu. Dan bukan pada hal-hal yang seharusnya bukan urusanmu.
Nah, jadi seringkali kita emosi itu mikirin yang bukan urusan kita. Mhm. Alhasil Benar. reaksinya jadi tidak terkontrol Mhm. karena ya harusnya nggak usah dipikirin. Kalau pakar manajemen tuh bilang kalau mau memanage dikurangi dulu gitu loh, di-delete dulu hal-hal yang nggak penting baru bisa kita manage. Kalau belum kita delete hal-hal yang tidak penting, jadinya terlalu gemuk untuk bisa kita manage. Nah, tuh teori-teori produktif atau manajemen yang baru kan kayak gitu tuh. Makanya ada Mhm. istilah kerja itu sehari 5 jam aja gitu kan dan segala macam dengan cara mengurangi hal-hal yang bukan urusan kita. Sayangnya di zaman sekarang kita disibukkan oleh hal-hal yang bukan urusan kita. Contoh aja ya ngurusin status orang, Mhm. ngurusin komen-komen orang, nah kan gitu ya stres loh jadinya. Nanti saya bahas lebih dalam ya. Oke. Langsung jadi stress zone, ini pengamatan saya aja loh ya, ini bukan teori psikologi, pengamatan saya aja bisa jadi salah. Kalau salah mohon diluruskan. Jadi dalam coaching, stress zone itu yang pertama adalah karena terlalu banyak bicarain orang. Aku nggak habis pikir ya gitu loh. Ini mulut udah berbusa ngomongin dia lah, gara-gara ngomongin dia terus itu sebenarnya kita jadi stres. Padahal udah tahu dalam tanda kutip nyebelin, walaupun mungkin berjadi ada hikmahnya hadir dalam hidup kita. Ya tapi ngapain dibicarain terus kan gitu ya. Lah ya kayak amalnya itu udah yang paling bagus gitu, kayak nggak ada diri kita yang harus kita perbaiki, kita ngabisin waktu buat ngomongin orang, Mhm. jadinya stres. Nah ini, stress zone ya, hati-hati terperangkap Mhm. terlalu banyak bicarain orang. Yang menariknya fenomena zaman sekarang adalah kita disuguhi berbagai macam aplikasi atau berbagai macam sosial media lah untuk bisa banyak ngomongin orang. Nah, Benar. hati-hati terpancing gitu ya. Mhm. Bahwasanya sosial media adalah positifnya, tapi juga banyak negatifnya, hati-hati. Kita jadi kayaknya gampang banget gitu buat ngomongin orang. Mhm. Ada yang ngedadak ya apalagi zaman pandemi gitu ya, ada yang ngedadak jadi ahli kedokteran, ada yang ngedadak jadi ahli IT dan lain segala macam. Dan akhirnya ngomongin orang lain, padahal kapabilitasnya tidak pas untuk di situ. Ketika sesuatu dilakukan oleh bukan ahlinya, ya tinggal tunggu tanggal hancurnya kan gitu ya. Mhm. Yang pertama stress zone itu terlalu ngomongin orang. Yang kedua itu terlalu mikirin orang. Jadi, pertama mirip-mirip ya, kalau saya bilang ya gabut lah, zona gabut, makan gaji buta. Jadi maksudnya, mmm, ya kita, menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu, kita malah mikirin terus gitu. Terus yang terakhir itu adalah terlalu ngaturin orang, ini juga. Harusnya tuh dia kalau saya jadi dia, saya tuh bakalan gini gitu, mengatur-ngatur gitu ya. Orang diatur gitu loh. Hidupnya tuh kayaknya, harus sesuai dengan maunya dia, padahal ya hidup orang, dia yang menanggung gitu kan. Bukan urusan kita, ya kecuali orang-orang tersayang ya beda halnya bukan berarti nanti, "Wah anak saya bebasin aja, nggak usah diatur," ini beda nih, beda ya, beda konteks. Terlalu ngatur, yang memang bukan tugas dan peran kita gitu, maksudnya kayak gitu ya. Kalau memang anak, keluarga, ya tugas kita lah. Nah karena kita terlalu mengatur tadi, justru malah orang yang harus kita atur jadi nggak keatur. Ini, menyebabkan stres. Karena orang yang diatur juga nggak suka, ya kita juga kadang nggak suka terlalu diatur kan. Orang yang dipikirin juga belum tentu mikirin kita, orang yang diomongin juga belum tentu, tahu kita lagi ngomongin gitu kan. Karena ini sering dilakukan, jadinya mudah untuk stres. Nah, ini mungkin tadi saya sempat baca juga kan, penting nggak penting gimana patokannya. Jadi, daripada kita masuk di stress zone ini, yuk kita gimana, bikin dulu misi hidup, ya kalau di pekerjaan ya misi job desk lah gampangnya gitu ya, job desk kita apa. Jadi daripada terjebak ngebicarain orang, kita yuk temukan misi hidup kita apa sih gitu ya. Terus kita malah berpikir solusi-solusi dan juga amalan-amalan baik, ayo kita pikirkan amalan baik apa yang perlu kita perbuat, apa. Kurang banget kok, masih kurang banget ya, saya sendiri merasa tabungan amal masih jauh gitu dari cukup, misi hidup masih jauh dari tercapai, lah yuk, ayo mari makanya jangan terlalu banyak ngabisin dia 3 hal yang tadi di atas.
dan itu menyebabkan kita juga terjebak di stress zone. Yang berikutnya, mengandalkan kekuatan diri. Jadi mungkin istilah saya apa ya, kebablasan teori motivasi zaman now gitu sekarang adalah terlalu mengandalkan kekuatan diri. Kita ini hebat, afirmasi aja, nggak ada yang salah dengan itulah afirmasi. Kalau memang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam ya. Kita ini hebat, tinggal cara mikirnya aja tadi diganti. Eee, Tadi kata Mas cara mikirnya ya, cara mikir dan minta izin sama Allah gitu ya. Intinya semua ngandelin kekuatan diri, padahal tadi saya juga udah sempat bilang, diri kita itu sangat teramat terbatas kekuatannya. Emangnya kalau habis kerja nggak capek? Nah, kan gitu ya. Emangnya kalau habis dalam perjalanan jauh nggak capek? Emangnya kalau berturut-turut kita dikasih banyak, cobaan nggak capek? Nah, karena itu yuk kita jangan ngandelin kekuatan diri. Kita minta tolong sama Allah, yang kita andalkan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi stres itu sering terjadi karena terlalu mengandalkan diri sendiri dan dirinya jebol atau kemampuannya lagi nggak kuat, ya wes jadinya malah stres, emosinya meletup-letup. Yang berikutnya juga adalah memaksakan hasil. Ini kan tadi ya, babnya adalah hal yang tidak perlu kita pikirkan sebenarnya. Kita itu ya perannya kan hanya berusaha dan memperbaiki diri lah gitu ya. Nah jadi stres kenapa? Karena kita maksain hasil. Pokoknya bulan depan saya harus ganti mobil misalkan. Ternyata udah 1 bulan dia bikin goal, kalau kan udah saya goal setting, udah saya, visualisasi, afirmasi dan lain segala macam gitu kan. Tapi nggak dapet tuh mobilnya di bulan depannya. Ya karena "Loh kenapa nih nggak jadi?" Ya akhirnya karena memaksakan hasil, stres. Ya kita boleh punya impian, setting goal dan lain segala macam, tapi kalau urusan hasil kan bukan kita, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya kita nggak jadi dikasih, taruhlah goal setting-nya minta Avanza gitu ya, nggak dapet, tapi ternyata ya skenarionya Allah bukan Avanza, tapi, mobil yang lebih di atas Avanza, Alphard lah katakan begitu. Ternyata rezekinya kita malah Alphard. Jadi karena kita memasukkan harus Avanza Avanza padahal rezekinya Alphard, insyaallah gitu ya. Ini yang membuat kita jadi stres. Jadi tadi, saya ulang ada memaksakan hasil, mengandalkan kekuatan diri sendiri, hati-hati dengan ini, gitu. Kita boleh punya keinginan dan berdoa, tapi memaksakan hasil ini akhirnya bisa menjerumuskan kita pada lubang stres dan emosi yang sulit dikendalikan. Ayo kita sama-sama kelola emosi, hati-hati dengan memaksakan hasil. Nah, karena itu yuk udah gitu ya, berhenti mengandalkan kekuatan sendiri, berhenti memaksakan hasil, banyak menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, stop gitu, capek. Kekuatan kita terbatas, apalagi di ini kita menghadapi bulan puasa gitu ya, kondisi pandemi dan lain segala macam. Kalau kita berpikir hanya sekedar ngandelin kekuatan diri, wes susah gitu, banyak kejebak di lubang-lubang jebakan emosi negatif. Nah, kalau yang muslim, ya tawakal gitu ya namanya, menyerahkan seluruh perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ambil definisi dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bersandar pada kekuasaannya gitu ya, dalam mengatur siklus alam semesta. Karena tadi ada matematikanya Allah kan, kita nggak tahu, terjadinya sesuatu, tidak terjadi sesuatu adalah terjadinya hal yang lain. Hati-hati dengan teori circle of life gitu, bahwasanya ya yang mengendalikan lingkaran kehidupan itu ya manusia aja sendiri dan ekosistem yang ada, yang nggak gitu juga, gitu ya, karena ada skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nah waktunya udah pas ya, tinggal 1 menit lagi nih. Apa-apa ya lewat sekitar 5 menitan, itu adalah mengelola self talk ini nggak terlalu banyak lah. Tentang self talk ini lagi ngetren lah di, akhir-akhir tahun 2019, banyak yang ngebahas. Nah ini perlu kita kelola. Karena nih di sebuah penelitian itu ada,
Dalam 1 menit manusia itu mengucapkan 300 self talk. Maksudnya gimana sih? Ini kan ngomong sama diri sendiri ya. Contoh misalkan Iya. mau ngambil gelas gitu, mau ngambil gelas itu sebenarnya kita ngomong sama diri banyak banget. Ya mau ngambil gelas Mhm. pertama, "Aduh aus nih," kan gitu ya. Pengen minum, udah berapa kata gitu. Nyalain dulu deh dispensernya, pengennya airnya anget. Pencet tombolnya, tombolnya di sebelah kiri. Oh, jangan lupa colokannya dan lain segala macam. Jadi untuk satu aktivitas ngambil gelas saja minum, banyak banget self talk yang kita ucapin. Mhm. Itu konon 1 menit 300 self talk. 1 jam berarti ada berapa? 18.000 self talk. Bener, serius. Masya Allah, ini cukup banyak. Nah, kalau kita tidak cek dan ternyata 300 self talk itu adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang malah merusak diri kita. Aduh, sedih banget sih hidup ini gitu ya. Kenapa Mhm. saya nggak jadi dapat ini, kenapa saya tertimpa musibah ini dan lain segala macam, why me gitu kan seringkali. Kalau Allah jawab why not bagaimana? Jadi malah self talk-nya bukan hal-hal yang memberdayakan, malah Mhm. hal-hal yang ngebuat kita makin lemah. Nah, ini banyak lah teori tentang self talk, hanya sebenarnya kita sudah diajarkan kan, oh ya sorry, maaf, nih saya buka ini dulu deh ya, sebelum nanti saya bahas. Kalau bahasanya Ibnu Qayyim nih, lidah seseorang dapat menggambarkan mana hatinya. Nah tadi ya, si self talk kita itu sangat mempengaruhi diri kita. Kalau udah sering ikut seminar psikologi atau seminar motivasi kan sering tuh, ada yang orangnya disuruh ke depan maju, tangannya dikepel kuat, eee, terus, nah, mmm, kalau bahasanya Ibnu Qayyim ya jadi di sini, lidah seseorang itu dapat menggambarkan bagaimana hatinya. Tadi sedikit terdistraksi ada telepon masuk, udah saya tutup. Jadi, maksudnya gimana sih, gini loh, apa yang orang ngomong itu kan sebenarnya nggak mungkin tiba-tiba dia ngomongin gitu aja, letupin. Itu sebenarnya dari mana? Dari pikiran dia, apa yang dia pikirkan dan apa yang dirasakan. Nah, karena itu ya pas banget nih kalau Ibnu Qayyim bilang, lidah seorang itu menggambarkan bagaimana hatinya. Nah, karena itu kalau kita lagi kok kata-kata kita hari ini maaf gitu ya, istilah saya kata-kata sampah sih yang keluar, bukan kata-kata berlian, itu artinya hati kita lagi nggak bagus tuh, isinya lagi sampah-sampah semua. Apakah cukup dengan hanya self talk, saya bisa melewati ini semua, saya bisa ini, ada apa dan lain segala macam, ya kalau udah urusan hati ya wes susah gitu, kalau cuma ngandelin self talk yang seperti itu. Sebenarnya kita seringkali ngelupain ini gitu ya. Nah, apa itu adalah zikir. Bahwasanya kita kan sering diajarin jangan pernah ngelepas zikir ya, saya pun masih mengontrol itu gitu supaya tidak lepas. Karena ketika kita tidak berzikir, kita malah jadi ngomong hal-hal yang jelek. Kita malah self talk-nya isinya ngawur-ngawur, ngaco-ngaco, Mhm. gitu ya. Belum lagi tadi suasana hatinya lagi nggak bagus jadinya. Salah satu bentuk self talk sebenarnya Islam udah ngajarin kan kita diminta untuk sering berzikir, diminta untuk sering berdoa. Mungkin ya, tebakan saya adalah pemahaman saya masih sangat rendah sekali dalam hal ini hanya bacaan saya gitu ya. Mungkin Allah nggak pengen kita diisi oleh self talk negatif gitu. Karena Allah meminta, "Ayo zikir, baca doa, baca Quran," gitu ya. Ketika hal-hal luang, karena kan waktu-waktu yang berbahaya itu adalah waktu yang luang gitu. Jadi self talk-nya konsepnya kita udah punya, penuhi dengan zikir. Insya Allah kita akan terbebas dari, lubang-lubang emosi itu tadi istilah saya, yang tidak memberdayakan. Kurang lebih seperti itu. Agak sulit kalau hanya sekedar mengandalkan self talk, merubah kata-kata menjadi positif, which is itu bukannya saya tidak setuju dengan itu ya boleh-boleh aja. Tapi kalau udah, kronis cuma ngandelin itu gitu ya tadi balik lagi kita malah hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, kenapa enggak minta tolong sama Allah. Kalau mengandalkan kekuatan diri sendiri kita akan terjebak, dalam lubang emosi berikutnya apa, mengandalkan kekuatan yang tidak terbatas gitu ya. Sorry, mengandalkan kekuatan yang sangat terbatas, malah jadinya emosi nantinya. Oke, mungkin ini kalau sedikit boleh mengulang. Jadi bagaimana tadi yang pertama adalah atur sudut pandang, karena
reaksi kita kan berbeda ketika kita pindah sudut pandang. Tadi yang saya coba buat adalah saya, dia, dan Allah gitu ya, dan dia besar dianya, dia Allah. Oke, saya mikir kayak gitu, kalau orang lain gimana mikirnya? Kalau saya jadi dia sebenarnya mikirnya apa? Contoh tadi, pakai masker apa tadi saya lupa, saya buat contoh baru aja deh, misalkan ada teman kita jualan dulu gitu, kita, "Aduh nih orang ngapain sih statusnya jualan," kadang-kadang ngontek, bilang punya barang baru dan lain segala macam. Itu mungkin dari sudut pandang kita. Tapi kalau kita mikir ke dia, apa? Kita mungkin orang gajian. Nah, karena saya bukan orang gajian gitu ya, saya jadi ngerasain banyak jualan untuk bisa bertahan hidup. Kita mungkin orang gajian yang nggak paham bahwasanya saudara kita itu kalau dia nggak closing hari itu, dia nggak bisa beli makan besok harinya. Nah, dia nggak bisa beli susu buat anaknya. Nah, kalau kita nggak memahami sudut pandang dia, kita kan berpikir nih orang nyusahin gitu ya. Walaupun tetap ya jualan ada etikanya. Teman-teman yang jualan bukan berarti saya meng-endorse teman-teman untuk, "Oh, yo hantem terus," gitu, tapi nggak pakai etika juga enggak, gitu. Cuma ini, ayo kita pikirin sudut pandang kalau misalkan kita ngerasa keganggu, oh iya mungkin dia lagi butuh gitu untuk keluarganya gitu. Mungkin, oh keluarganya kayaknya aman-aman aja, kan kita nggak tahu, siapa tahu ternyata dia menghidupi ibunya, adeknya. Kita nggak pernah tahu itu, kita perlu melihat dari sudut pandang dia. Nah, kalau mau lebih bijak lagi, kira-kira lagi bagaimana, minta tanya sama Allah gitu ya, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa dia seperti itu. Minta bukakan, semoga kita bisa memahami sebenarnya, apa yang terjadi dengan dia dan kalau bisa bahkan diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa membantu dia juga. Tuh, jadi rumusnya saya, dia, dan Allah. Dia berikutnya Allah. Yang kedua tadi adalah tentang, memikirkan yang tidak seharusnya, hati-hati. Ketika kita memikirkan yang tidak seharusnya, kita akan terjebak di lubang emosi berikutnya. Tuh, yang terakhir adalah kelola self talk. Dalam hal ini kita udah punya lah self talk yang sangat canggih dan tambah bukan cuma sekedar self talk dan, mmm, doa gitu ya. Jadi bukannya dari Allahnya dan doa juga sama. Bukan berarti equal ya, self talk itu sama dengan zikir, bukan. Tapi kenapa nggak kita ganti self talk kita dengan zikir dan banyak berdoa, ya. Mungkin itu, mmm, nanti masih ada closing note nggak Teh? Atau saya tutup sekarang? Terus jawab pertanyaan? Ini jawab pertanyaan dulu, Kang. Ini sesi Oh, tanya jawab jawab dulu. Berarti tadi nanti udah masih ada closing note ya? ketampung. Iya. Oke oke. Nah, Ya, ini oke. udah Saya oke. ini Oke. gimana ya, ini Mungkin dari pemaparan yang disampaikan oleh Kang Andra tadi, saya udah himpun beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini sekitar ada 5 pertanyaan, Kang. Saya mulai dari ya, pertanyaan pertama ya, Kang ya. Nah, pertanyaan baik. pertama itu, bila orang dekat kita pemarah, bagaimana mengimbangi agar tidak ikut marah, apalagi frekuensinya tidak sama. Ini maksudnya ringkasnya mungkin bagaimana cara kita menanggapi orang yang sulit Hmm, mengelola emosinya gitu. Mungkin bisa langsung ya, dijawab aja, Kang. oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau kita berada di dekat orang yang pemarah bagaimana? Ya paling gampang pakai rumus yang tadi gitu, ketika ada stimulus kita jadi terbawa marah, jeda gitu. Gunakan waktu jeda, jangan langsung diladeni gitu. Karena kalau mau marah, terus kita ladeni, ini ibarat tadi ya, api lagi hangat-hangatnya disiram bensin. Bisa Malah nambahin. makin besar membara dan Anda malah teman-teman makin sulit ngendaliin emosi tersebut. Jadi ada intinya ya, gampangnya adalah ketika ada satu kejadian yang ngebuat kita mau marah, dan itu bukan harusnya kita marah, ada ya marah-marah yang memang diperbolehkan, ya kayak ketika agama kita dilecehkan dan lain segala macam, keluarga Iya. kita dihina gitu ya. Bukan berarti pas lagi itu terjadi ya emosinya ditahan reda ya. Bukan, ini beda konteks. Ini dalam konteks marah yang bukan seharusnya, saya tidak kompeten membahas marah yang seharusnya. Ketika itu terjadi, jeda dulu gitu ya. Jeda dulu, paling gampang tadi ya polanya pakai istighfar. Jeda dulu 2 menit, 5 menit. Nah, terus kita coba rubah sudut pandang. Kalau teman-teman mungkin ingat, kalau lagi marah itu kan, apa namanya, kalau kita posisinya saya lupa redaksi hadisnya, berdiri atau duduk dulu gitu kan. Duduk jadi berdiri, berdiri jadi duduk,
jadi berbaring dan ambil wudhu ya, kalau nggak salah. Maaf nih, saya lupa. Mohon nanti dikoreksi. Intinya adalah kita merubah posisi gitu. Kalau benar-benar marah banget, silahkan wudhu gitu ya. Udah menghindar aja wudhu dulu. Intinya adalah jangan biarkan diri kita juga terlibat malah jadi pemarah. Walaupun mungkin gini ya, kan definisi marah ini macam subjektif sebenarnya. Orang itu pemarah, kita mikir gitu. Kenapa? Karena ternyata kalau diteliti di-crack banget, istilahnya saya di-crack. Kenapa disebut pemarah? Nada suaranya kayak begitu. Nah, Hmm. mungkin buat kita yang taruhlah Jawa atau Sunda, nada suara gitu marah, tapi ternyata gimana? Lah memang dia orang Sumatera, terbiasa dengan nada-nada kayak gitu. Tadi sudut pandang saya dan dia. Artinya kan definisi marah ini jadi subjektif sekali. Standar marah ini beda gitu ya. Mungkin kalau kita tanya ke dia, "Loh emang kamu mikir saya marah ya?" Sebenarnya ini bentuk saya peduli sama kamu gitu loh. Saya pengen kamu jadi orang yang berkembang gitu loh, bisa nggantiin saya nanti, misalkan kita dengan pimpinan gitu. Jadi definisi marah ini sangat subjektif, artinya based on our apa sih, kita pemahaman kita masing-masing, cobalah kita juga melebarkan sudut pandang kita ke sudut pandang orang lain. Dan kalau memang terjadi letupan emosi udah mau muncul, ya biarin aja, tarik napas, tahan, istighfar. Rubah posisi, kalau masih sulit juga wudhu, ya udah tinggal aja sholat, ngaji kayak gitu dan lain segala macam. Jadi ya kayak gitu, jangan langsung diladenin, jangan inget kesalahan dia yang lampau-lampau, karena itu ibarat luka dikasih cuka gitu, makin sakit. Nah, Ya, semoga sudah kayak terjawab. Lanjut ke pertanyaan kedua, ini katanya mau tanya, mungkin agak melenceng dari tema emosi. Gimana prakteknya ya, melatih kondisi, kehilangan, dan kesedihan yang mendalam, jadi lebih wajar gitu? Prakteknya gimana biar ketika kita merasa sedih, kesedihan yang mendalam gitu, gimana sih apa yang harus kita lakukan gitu? iya, ini saya memang tidak terlalu tahu bagaimana konteks, maksudnya kejadian yang terjadi, melihat gitu ya, sahabat dari itu terlihatnya kok riang dan gembira ketika ditanya ya, ternyata jawabannya sederhana gitu, karena, sudah waktunya Allah memanggil dia gitu ya, dan ini yang terbaik untuk dia dan saya, misalkan kayak gitu. Alhasil, emosi kehilangan itu reda dan malah berubah menjadi syukur dan justru malah mendoakan. Ini kalau misalnya konteksnya kehilangan itu meninggal gitu ya, mendoakan orang yang sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik sekali kan, kok kehilangan orang malah bersyukur, tapi ya ternyata begitu sebenarnya. Kita perlu memahami ada hal-hal yang udah skenarionya Allah dan itu yang terbaik. Nah, kalau misalkan kehilangan, ya itu memang nggak mudah, ya kita terima dulu, oh ya memang ini terjadi, dan jangan, apa namanya ya, jangan di-denial dulu itu perasaannya. Kadang kan, "Enggak, saya lagi hilang," gitu. "Enggak, saya nggak sedih, saya adalah orang yang kuat." Nah, ini malah kadang susah juga. Ya udah, biarin aja kita, akui perasaan tersebut dan jangan terlalu mengandalkan kekuatan diri kita, ngandelinnya kekuatan Allah. Minta tolong sama Allah untuk bisa keluar dari kesedihan dan, kehilangan tadi. Dan ingat ya matematika Allah tadi ya, tidak terjadinya sesuatu, itu ya adalah akan terjadinya sesuatu, Lain. nantinya gitu. Kita akan paham itu. Mungkin nggak dalam waktu yang dekat. Hanya di menit-menit boleh, ketika kita baru kejadian itu samalah, tahan diri, istighfar gitu, berusaha menguasai diri, godaan-godaan yang, "Waduh iya," apa, misalkan kehilangan barang, "Ini adalah barang kesayangan saya," dan lain macam, toh semuanya kan hanya titipan, gitu ya. Dengan yang lebih baik oleh Allah dan justru mungkin dengan kehilangan itu kita malah jadi, kehilangan kegiatan mubazir gitu ya, mungkin gara-gara benda itu kita jadi mubazir, malah nggak banyak, apa ya, banyak menghafal, banyak baca surat.
dan lain segala macam. Nah tadi ya, jadi adalah ketika kehilangan dan kesedihan, hati-hati ada bisikan-bisikan yang membuat kita malah tidak bersyukur. Tahan, jangan terlalu bisikan-bisikan itu jangan terlalu kita apa ya, istilah saya itu jangan terlalu banyak kita urusi gitu, kita alihkan, kepada memikir hal-hal yang lain. Jadi tantangan pertamanya sebenarnya, kalau ada waktu itu, saya lupa ya seorang ulama besar, sabar itu ada pada titik serangan pertama ketika satu kejadian itu terjadi. Itu yang akan menentukan kita nanti bisa menguasai emosi kita atau kita dikuasai emosi kita. Jadi ketika serangan pertamanya itu, mesti benar-benar kuat, jangan sampai malah dimikir-mikir hal lain, ngungkit-ngungkit hal lain, jadi makin susah nantinya. Tenang dulu, kita tidak tahu apa yang terjadi, istighfar dan lain segala macam. Ya mungkin nggak bisa cepat sih, kalau kalau marah mungkin cepat ya, kalau kehilangan atau kesedihan butuh waktu ya 5 menit, 1 jam, nanti juga kita akan bisa pulih. Sebenarnya diri kita punya mekanisme memulihkan, emosi atas seizin Allah. Minta izin sama Allah untuk bisa memulihkan itu. Mungkin itu sih. Hati-hati juga curhat dengan orang yang salah gitu ya. Mungkin itu. Jadi harus pilih-pilih ini juga Hmm, ya, ya, Kang, buat pilih-pilih ya. Ada tempat namanya kita fenomena, berkeluh kesah. iya benar, ada namanya fenomena bola salju teh. Jadi makin bola salju kan tadinya kecil ya. Heeh, iya. Tadi, makin ke bawah dia makin Iya, gede. makin gede. Ya artinya maksudnya kadang saya juga suka nggak habis pikir gitu kalau ada orang baru kena musibah disuruh ceritain gimana kejadiannya, kayak Oh, misalkan baru iya. baru baru kecelakaan, Mhm, diwawancara, "Tadi kejadiannya gimana, apa," dan lain sebagainya. Ini bisa menyebabkan efek bola salju kalau dia belum mhm, pulih betul atas kejadian itu. mhm, mhm. Nah, pasien kan juga seringkali itu ya, "Emang kejadiannya gimana sih?" Gitu. "Ceritain deh, ceritain." Padahal menceritakan itu bisa ngebuat kita makin, Bisa. kalau orangnya nggak Mhm, tepat ya, orang yang menguasai teknik juga mungkin akan meminta itu, tapi dia nanti akan, memutar balik. Dia tahu mhm. tekniknya, dia dia dicerita dulu tapi nanti kita siapa sih istilahnya di-flip gitu ya, diputar balik ke arah lain dan di-reframing istilahnya kalau di psikologi. Oke. Nah jadi udah diminta ceritain ulang, "Wah emang dia tuh kayak gitu, kemarin gue juga kayak gini," misalkan ditambahin cuka, Ditambahin ditambahin bensin bumbu-bumbu. lain, makin susah Mhm, gitu ya, ditambahin bumbu-bumbu. "Oh iya ya emang mesti sedih kalau kehilangan itu sih," dan lain segala macam. Kita malah bicara dengan orang yang salah, katanya gitu ya. Saya belajar dari para mentor ketika kehilangan, ketika mereka sedih, teman curhatnya mhm. itu sholat dan Allah gitu ya. Tuh, wah Oh, luar biasa, saya juga belum bisa sampai segitu sih, tapi pas mereka kena mhm, terpaan atau apa, nyarinya tuh malah ke situ gitu loh, sebelum curhat mhm. ke yang lain, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini kan tadi ada slide nih, ada beberapa bacaan, jangan terlalu memikirkan urusan orang orang lain gitu. Tapi kalau misalnya dalam konteks pekerjaan itu gimana ya? Misalnya, kalau kita nggak Mhm, terlalu memikirkan, karyawan kita, misalnya kita posisinya atasan nih, mungkin kita nggak terlalu memikirkan iya, urusan dia gitu, kan jadi berpengaruh gitu terhadap mhm, kualitas kerjanya. Jadi gimana gitu tips baiknya? mhm. Iya, ada batasannya ya, ada batasannya, jangan terlalu mikirin urusan orang kalau misalkan kita atasan, jadi gini sih maksudnya, ada takarannya, mikirin boleh tapi terlalu, kata garis bawah ini itu ya, karena segala Mhm, sesuatu yang terlalu itu jadinya tidak baik. Ini tidak kita mikirin terus tapi nggak ada action-nya, gitu ya. mhm, Kita mikirin terus, dia nih salah melulu dan lain segala macem, oh dia mhm, tuh attitude-nya begini dan lain segala, mikirin terus tapi nggak ada action-nya. Walhasil, apa, jadinya cuma mikirin, tapi nggak ada tindakan. Nah ini berbeda, yang saya maksud adalah di situ. Mikirin boleh, habis itu yuk alihkan, tadi ya ada itu kan, terlalu banyak dipelajari, tapi nggak ada yang dilakukan. Setelah mhm, itu ayo apa yang harus kita lakukan? Supaya dia nggak salah lagi kita mesti men-training dia apa, kita mesti ngajak ngomong mhm, dan ngomonginnya bagaimana. Jadi, ada batasan mikirnya boleh tapi ada batasannya, terus solusinya apa kan itu ya, di bawah itu di slide, solusinya gimana, terus apa yang akan kita lakukan.
terlalu banyak melakukan tanpa berpikir juga nggak baik gitu loh. Karena itu kata terlalunya sebenarnya yang pengen saya garis bawahin. Ketika kita banyak melakukan, habis itu berpikir lagi, ini udah evaluasi gitu ya, yang kita lakukan buat dia udah pas atau belum jadinya. Hanya ketika kita terjebak terlalu mikirnya panjang, malah jadi emosi. Gitu sih. Kurang lebih gitu Yang deh. penting jangan terlalu overthinking juga ya, Kang, ya. Itu juga penting ya. Karena itu akan Iya, memicu emosi kita juga ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, insya Allah. bagaimana menghadapi orang yang bawaannya sensi terus gitu sama kita? Gimana tuh, Kang? Oke. Bagaimana menghadapi orang yang bawaannya sensi terus sama kita? Mhm. Doain aja ke Allah ya kalau sih. Capek juga kadang mikirin orang yang kayak gitu loh ya. Doain aja sama Allah, semoga Allah membuka hatinya. Ya, habis itu kita juga belajar bagaimana teknik-teknik, komunikasi yang tepat sama dia gitu ya. Mungkin juga kita ada andil kenapa dia sensi sama kita. Ajak aja ngomong dan terus cara kontak komunikasinya gimana sih sama dia, perbaiki cara komunikasinya dan, mmm, dengan catatan tadi ketika kita melakukan itu, ya emosinya udah kita netralin, udah. Jangan pas lagi ada serangan pertama kesel juga sama dia terus ngomong sama dia, ya Mhm. udah jadinya malah, golok temu golok gitu istilahnya ya, nggak ada jalan keluar. Kadang sih Udah habis ya wes lah pertanyaannya, ngapain juga Kang. Jadi capek, iya, doain ajalah gitu loh. Udah habis oke. ya? Mhm. Iya, udah habis. Jadi intinya sebenarnya tuh, balik lagi lah kita harus mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, Kang, ya. Iya, Mungkin insya Kang Allah. Andra, karena pertanyaan udah habis bisa ditutup dulu, nanti baru ditutup sama saya. Oke, sebentar nih saya close dulu tadi. Alhamdulillah, mmm, hari ini kita bisa menyempurnakan sesi sharing-nya dengan adanya tanya jawab. Di akhir saya merasa masih banyak keterbatasan dan ini pun adalah apa yang diketahui sampai dengan hari ini gitu ya. Bisa jadi ilmu terus berkembang, pemahaman kita juga mulai ada hal-hal yang baru. Mungkin apa yang kita bahas hari ini akan tidak relevan setahun mendatang gitu. Kita perlu mengupdate lagi gitu ya. Kita terus melihat perkembangan-perkembangan agar karena ya tidak ada satu ilmu yang benar-benar bisa ngejawab permasalahan secara sempurna. Nah ini kalau kita ngomong ilmu dunia gitu ya. Nah kecuali tadi ya kalau masalah zikir, ya wes itu memang sudah bagus. Menurut saya tadi teori-teori kalau ada teori-teori psikologi, ya itu adalah teori psikologi yang terbaik saat ini mungkin gitu. Di mana akan mungkin sekali tahun-tahun depan ada teori yang lebih baik lagi. Jadi kalau, apa yang kita bahas hari ini, mohon dijadikan kebijakan untuk saat ini dan mungkin beberapa waktu mendatang. Siapa tahu pas, tahun mendatang ada hal yang lebih baik lagi yang ditemukan, yang bisa kita pelajari. Ya, terima kasih untuk Kang Andra atas pemaparannya. Nah, dari apa yang telah dipaparkan Itu, tadi saya ya, jadi kalau oke, dari apa yang telah dipaparkan tadi saya ya juga sebenarnya sih saya cuma mau nambahin oh iya, silakan Kang. nambahin ini teh, cuman nambahin ya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari saya. Mhm. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo teh. Oke, ya, terima kasih Kang Andra atas pemaparannya. Dari apa yang telah dipaparkan tadi, saya tarik kesimpulan ya bahwa untuk mengelola emosi ini kita yang pertama harus atur sudut pandang dulu. Nah, kemudian kita juga harus banyak-banyak mengucapkan istighfar, hamdalah, terus kita juga hanya banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga apa yang Kang Andre sampaikan di sore ini ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita praktekkan di bulan Ramadan nanti. Nah, saatnya kita menutup kajian Islam Bandung kali ini. Terima kasih juga untuk para partisipan yang sudah bergabung. Semoga kita bisa menghabiskan waktu di rumah dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.